Bismillahirrahmanirrahim. Pakai parfum harum untuk menyambut tamu. Assalamualaikum para pemirsa TV-mu. Untuk lebih lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimanapun para pemirsa berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentunya akan lebih bahagia karena hari ini kita akan mengikuti acara yang menyenangkan dan menyegarkan, ditemani oleh dua orang luar biasa, Ustadz Ashad Kusumajaya dan Ustadzah Safana Intani. Kita sapa dulu para pemirsa yang sudah hadir bersama kita. Ustadz Ashad Kusumajaya, Ustadz Ashad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz Ashad hari ini? Sehat, insya Allah, sehat dan semangat. Sehat dan semangat, apalagi bertemu dengan para pemirsa di rumah ya, Ustadz Ashad tambah semangat lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Insya Allah. Kemudian Ustadzah Safana Intani, Ustadzah Intan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, barokah Allah. Alhamdulillah, barokah Allah. Semoga senantiasa berlimpah barokah Allah. Amin, amin, amin. Ya selain sehat juga berkah begitu ya? Iya. Yang kita harapkan. Luar biasa. Hari ini kita sangat berbahagia begitu akan bersama Ustadz dan Ustadzah di samping saya. Kita akan mengobrolkan hal yang mungkin juga menjadi hal yang kita pikirkan gitu sehari-hari, walaupun bukan hal yang sangat besar, tapi hal yang sederhana ini mungkin jadi hal yang penting juga untuk kita pikirkan. Apakah itu? Kita akan membahas tentang memuliakan tamu sebagai seorang muslim gitu ya teman-teman. Tentunya adalah hal yang penting untuk kita menjaga silaturahim dengan orang-orang di sekeliling kita yang kita kenal. Mungkin Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan sebuah hadis bahwa yang namanya orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir, tentu dia harus memuliakan tamu gitu ya, memuliakan tamu. Nah, sebelum daripada berlama-lama nanti saya jadi pembicara ketiga ya kayaknya kalau kelamaan. Nah, kita langsung saja mengobrol langsung dengan Ustadz Ashad dan Ustadzah Intan mengenai sebenarnya gimana sih kita harus memuliakan tamu, apakah itu penting, apakah kemudian kita harus memuliakan yang seperti apa. Kita akan bahas secara lengkap bersama Ustadz Ustadzah di samping saya. Mungkin pertama kita ke Ustadz Ashad terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini membahasnya agak filosofis mungkin ya yang pertama-tama. Para pemirsa. Oh iya. Para pemirsa. Iya. Karena pengennya biar terasa seusia ya. Tapi oke, kita pakai para pemirsa ya Ustadz Ashad ya. Oke. Para pemirsa, kita akan membahas hal yang pertama mungkin yang lebih filosofis gitu. Kenapa kemudian harus ada budaya bertamu begitu? Kenapa kita harus di zaman yang saat ini masih ada budaya bertamu? Apakah itu masih kontekstual? Apakah itu masih kita perlukan saat ini? Itu mungkin bisa kita mulai dari situ ya, Ustadz Ashad ya. Ya, jadi ini bukan masalah filosofi, ini masalah kebutuhan saja. Orang bertemu, orang bertamu itu kebutuhan. Ngapain orang kalau nggak butuh nggak bertamu? Itu bukan masalah filosofi, ini masalah kebutuhan, masalah sesuatu yang memang orang butuh untuk bertamu. Kalau nggak butuh bertamu, ngapain bertamu? Ini masalah sederhana saja. Jadi masalah di mana kemudian sesungguhnya orang butuh bertamu. Untuk apa? Nah, itu pertanyaannya, ya kan? Untuk apa orang bertamu itu? Ya, tentu saja ada hal-hal yang kemudian memang harus diselesaikan dengan bertamu itu. Nah, salah satu dan yang paling penting sesungguhnya di dalam agama itu bertamu itu terkait dengan silaturahim gitu. Jadi ini ajaran yang penting gitu dalam Islam. Silaturahim itu memperpanjang umur dan menambah rezeki. Jadi kenapa harus bertamu? Ya itu adalah bagian dari silaturahim. Loh, apakah nggak bisa silaturahim itu dijalin dengan media sosial? Ya mungkin bisa diwakili, tetapi tidak secara menyeluruh gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa itu tersampaikan dalam bahasa teks, bahkan dalam bahasa suara gitu. Jadi kadangkala komunikasi media sosial menggunakan alat-alat itu sering kemudian terjebak dengan misalnya sesuatu yang mungkin klise gitu. Piye kabari, bagaimana kabarnya,
baik. Masa jawab, wah kabarku elek banget kan nggak mungkin. Kabarku wah menyusahkan itu ya enggak, ya orang bertanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah baik kayak gitu. Pertanyaan itu pertanyaan yang sedikit klise, tetapi ya itu kemudian sekali lagi bahwa memang teks atau bahkan suara saja sering tidak bisa mewakili sesungguhnya keadaan. Tetapi ketika kemudian bertemu secara langsung, maka kondisi orang yang ditamu itu juga akan kelihatan. Gak usah bertanya, oh sehat alhamdulillah, ketemu jenengan sehat, Anda sehat, semoga terus sehat, semoga semangat, semoga rezekinya lancar dan sebagainya. Komunikasi dengan pertemuan yang langsung itu memang tetap tidak bisa sepenuhnya diwakili oleh komunikasi dengan media sosial. Artinya bahwa bertamu itu atau pertemuan langsung itu tetap sesuatu yang dibutuhkan. Nggak perlu filosofi yang sulit-sulit. Orang kalau bertemu itu ya sesuatu yang memang butuh orang bertemu. Ngapain kalau nggak butuh nggak bertemu. Nah kebutuhan itu lahir dari yaitu bahwa kemudian interaksi manusia secara sosial itu kebutuhan yang mendasar. Orang itu adalah atau manusia itu adalah makhluk sosial, di mana kebutuhan berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung itu tetap penting gitu. Nah, terutama dengan hal yang langsung. Karena pertemuan yang langsung itu kita berbicara antar orang, bisa melihat bagaimana mata berkedip, bagaimana logatnya langsung bisa kita dengarkan. Kalau kemudian serak itu kemudian bisa kita rasakan keserakannya itu karena sakit atau karena sedang memendam amarah gitu kan. Ada kalau di media sosial kan atau kemudian di dalam teks itu kan nggak kelihatan marah, semua hurufnya kapital semua, dikira marah padahal kemudian ternyata keyboardnya yang rusak itu kan tidak ketahuan. Tapi kalau kemudian kata dari lisan itu kan terasa kedengar. Suara orang marah itu yus gitu. Walaupun ada mengatakan ya memang logatnya orang Medan itu begitu, ngomongnya seperti orang marah, ya tetap walaupun semedan-medannya orang Medan. Gimana ini? Semedan-medannya orang Medan itu ya kalau tetap ada perbedaan antara marah dan tidak marah. Walaupun kemudian dia seakan-akan membentak-bentak, ya tetap kelihatan marah dan tidak marah itu seperti apa. Orang semadura-maduranya orang Madura gitu. Itu ya kelihatan apakah dia marah atau tidak. Itu terasa. Ya tapi kalau ada orang yang kemudian nggak merasa ya bisa saja sih perasaannya dia nggak peka. Nah, saya ingin mengatakan bahwa pertemuan langsung itu penting dan tidak semua pertemuan langsung itu bisa digantikan dengan pertemuan-pertemuan di media sosial ini. Kira-kira begitu secara. Jadi ini masalah kebutuhan bukan masalah filosofi, ini masalah kebutuhan gitu. Siap. Ada ini ya keterbatasan walaupun sudah semaju sekarang media-media ini belum bisa mewadahi mungkin seluruh ekspresi, seluruh hal-hal yang bisa dituangkan secara langsung begitu ya. Ya misalnya tetap kalau misalnya mau tanda tangan kontrak itu kan harus dengan pertemuan. Ya kemudian menanyakan kondisi keluarga barang itu kan ya bisa saja gitu, tapi nanti kemudian jawabannya sangat klise. Gimana kabar keluarga? Baik. Gimana? Kemudian ada yang sakit. Iya, bahkan ada yang sakit gitu kan. Tapi kalau kemudian gimana kabar keluarga? Waduh, kondisi keluarga kami menderita dan sebagainya. Ya jawaban yang ya sulit untuk mengatakan begitu gitu ya. Dongakne wae misalnya kadang-kadang muga-muga sehat kabeh itu harus doakan semuanya sehat gitu. Mungkin itu yang mungkin keluar, tapi itu kan itu perlu ditafsirkan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tidak terlihat wajahnya. Iya gitu. Menimbulkan nih miskomunikasi ya mungkin terjadi juga ya kalau tidak langsung ya. Oh iya. Artinya gitu, tidak semua bisa digantikan dengan pertemuan di media sosial. Gitu. Oke. Dan memang cenderung banyak miskomunikasi atau mungkin bisa penafsiran begitu ya kalau misalnya di pertemuan hanya lewat teks seperti itu yang terbatas sifatnya. Ya setidaknya kan kalau kemudian kita bertamu ya ngerasa nih tehnya, ngerasakan kopinya. Itu masih ada gulanya. Iya, gitu kan ada rasa yang berbeda. Ini iya gitu.
Walaupun kemudian kita sudah berharap nanti kalau sana kita nanti akan dapat suguhan kopi, ya, akan dapat menu kopi, dapat teh. Ternyata keputusan, wah saya sedang buat kolak lah gitu. Kemudian apa yang kita lebih nikmat. Bonus. Ya. Oh iya. Ya gitu. Oke. Termasuk mungkin kalau berbicara soal era saat ini begitu Yeah. ya, Ustaz Azad. Bertamu di era yang mungkin sudah berbeda dengan era yang dahulu kita memakai masker dan lain-lain sebagainya kayak gitu, itu tetap hal yang kemudian masih kontekstual bagi mungkin Ustaz Azad begitu. Iya. Ya, pakai masker itu kan sebenarnya hanya masalah bagaimana respon sesaat ya. Kita sekarang pakai masker gitu. Ya sebenarnya kalau masker dilepas juga nggak apa-apa kalau memang kondisi memang ini masalah situasional saja lah gitu. Jadi seperti halnya kalau kita keluar rumah pakai helm gitu. Kalau sampai rumah ya helmnya dicopot gitu kan. Itu hanya masalah situasional aja karena kemudian kalau helm mau tidur juga pakai helm juga susah. Mau mandi pakai helm gitu. Gitu. Jadi nah bertamu dalam konteks ya situasional saja lagi dalam hal-hal gitu. Kondisinya seperti apa gitu. Yang kalau kita butuh pakai masker ya pakai masker. Nanti kalau sudah nggak perlu pakai masker ya kita lepas maskernya gitu. Jadi saya kira ini situasi. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana kalau kita itu bertamu itu mencoba untuk membuat pertemuan kita itu berkualitas. Jangan sampai bertamu itu untuk hal-hal yang kemudian tidak berkualitas. Maksudnya bagaimana? Ya ada yang disebut dengan komunikasi efektif. Ya kita itu tidak perlu berlama-lama di rumah orang yang mungkin hanya ngalor, kan ada orang tuh ngomong ngalor ngidul jelas jeluntrungi kemudian pulang. Bahkan kemudian pulang malah kemudian menambah musuh tidak menambah teman gitu itu. Jadi aja nggak boleh ya? Iya gitu yang apalagi menambah musuh. Gitu. Ya menarik sekali ya hal-hal yang mungkin perlu kita jadikan pegangan ketika misalnya kita bertamu supaya lebih efektif, supaya lebih berkualitas begitu sahabat. Mungkin nanti kita bisa melanjutkan obrolan soal ini di session selanjutnya setelah yang lewat satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali program acara Muhammadiyah Covid-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah siapa dipersilahkan. Tapi ketika mereka terlibat di dalam kompetisi ataupun program ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca, atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari ajaran Islam itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Ya, menarik sekali tadi para pemirsa kita sudah mendiskusikan gitu. Sebenarnya budaya bertamu itu ternyata masih relate, masih sesuai gitu, kontekstual dengan situasi kita sekarang. Dan tadi juga sempat disinggung oleh Ustadz Azad bahwa
perlu ada hal-hal yang kita perhatikan gitu saat bertamu supaya komunikasinya lebih efektif, supaya lebih berkualitas pertemuannya. Nah, ini yang akan kita obrolkan selanjutnya. Mungkin kita beralih ke Ustadzah Safana Intani untuk membahas sebetulnya kalau menurut Ustadzah Safana Intani, Ustadzah Intan, seperti apa sih tuntunan bertamu yang semestinya gitu, atau mungkin sesuai dengan ajaran Islam begitu, Ustadzah Intan. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari sejarah Islam gitu ya, bahkan mungkin dari nenek moyang kita zaman dulu ya, bahwa tradisi silaturahim, tradisi berkunjung itu sangat penting gitu ya. Karena dia tidak hanya terkait dengan masalah interaksi sosial, tetapi di dalam tradisi silaturahim bertamu ini terjadi beberapa interaksi tadi yang sebagaimana dikatakan Pak Asep, itu akan selain mempererat interaksi sosial kita, juga di dalamnya bermuatan keilmuan gitu ya. Jadi kalau kita baca sejarah misalkan para perawi hadis itu ya, mereka mengumpulkan hadis dengan cara sering berkunjung kepada orang-orang yang pakar di bidangnya gitu ya. Sebagaimana Imam Bukhari, beliau itu sering melakukan perjalanan jauh yang jaraknya itu beratus kilometer gitu ya. Dan itu ditempuh dengan perkembangan teknologi transportasi saat itu gitu ya. Dimana tidak sebagaimana sekarang kita dengan mudahnya untuk berpindah tempat dengan sangat cepat ya. Waktu itu paling mungkin naik onta gitu ya, atau naik keledai, atau mungkin ya yang paling berat adalah jalan kaki, itu tetap dilakukan gitu ya, demi untuk bisa mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan keilmuan kita gitu. Nah, jadi yang namanya bertamu itu, tradisi silaturahim atau bertamu itu sangat bermanfaat gitu. Tadi juga disebutkan tidak hanya dalam tradisi keilmuan gitu, tadi dalam tradisi misalkan di bidang ekonomi gitu. Kalau hadis Rasulullah tadi kan silaturahim itu bisa memperpanjang umur, juga memperluas rezeki. Karena itu bila ada tamu maka kita harus sambut dengan baik, dengan antusias. Bagaimana tadi yang dikutip sama saudara moderator, jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu gitu ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu gitu. Nah, memuliakan tamu ini termasuk salah satu tanda seorang yang beriman. Jadi kalau dia mendapatkan tamu tidak memuliakan, maka bisa dikatakan sebaliknya gitu ya. Jadi marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar mukmin sejati dengan cara memuliakan tamu ketika kita kedatangan tamu. Yang pertama, ketika ada tamu kita sambut dengan salam, mendoakan gitu ya. Jadi ya orang dari jauh gitu ya, ketika mengetuk pintu kita, masa kita sambut dengan muka yang masam gitu ya. Secara otomatis akan tadi yang semangat untuk bertemu, semangat untuk mencari ilmu gitu, ketika melihat senyum kecut tuan rumah tentunya akan membunuh semangat yang tadi sudah dipupuk sedemikian besar dari perjalanan gitu. Yang kedua, ketika ada tamu, marilah kita sambut dengan hal-hal yang menyenangkan. Misalkan kita suguh dengan, misalkan pas kok kelihatan haus, kita suguh dengan minuman yang menyegarkan misalkan ya. Kok kelihatan kedinginan, kita suguh dengan minuman yang hangat gitu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi agar tamu itu benar-benar nyaman di rumah kita. Kenapa kita perlu menyambut tamu itu dengan baik? Selain tadi sebagai pertanda bukti kita sebagai orang beriman kepada Allah maupun pada hari akhir, ada sebuah hadis yang bisa kita kutip dari riwayat Dailami. Rasulullah itu ngendikan begini, ketika tamu itu datang ke rumah kita, dia akan mendatangkan rahmat dari Allah dan barokah dari Allah. Dan ketika tamu itu menikmati makanan yang kita hidangkan, maka pahalanya sebanding dengan pahala kita beribadah haji atau umroh gitu ya. Jadi betapa luar biasanya pahala yang bisa kita dapatkan apabila kita menyambut tamu itu dengan baik, dengan memuliakannya gitu ya.
mungkin memang ada salah satu hadis Rasulullah, kalau nggak salah muttafaq alaih ya Pak ya. Jadi kalau ada tamu kita memang berkewajiban menyambutnya itu ya selama 3 hari gitu ya. Dan selebihnya gitu ya, bukan berarti kita selebihnya kemudian tidak memuliakannya gitu ya, tetapi kita berusaha untuk tetap menyambutnya meskipun itu tidak wajib, tapi itu tetap merupakan sodakoh gitu ya, sodakoh kita. Jadi marilah kita untuk berusaha sedapat mungkin menyambut tamu kita dengan hal yang membuat tamu kita nyaman, membuat tamu kita merasa dihargai kedatangannya gitu ya. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, tidak usah kita paksakan gitu ya. Kita berusaha memuliakannya, tetapi kita juga tetap mempertimbangkan apa yang mampu kita lakukan ya. Nah, dan selebihnya insya Allah kita akan bisa menyesuaikan. Dan kalaupun misalkan kita merasa agak keberatan gitu, kita kan bisa minta tolong kepada tetangga atau yang lainnya gitu ya. Misalkan mencarikan oleh-oleh, kalau ini ya kita pandang perlu membawakan oleh-oleh ya gitu ya. Karena itu salah satu bukti bahwa kita memuliakan tamu gitu, dan kita suka gitu, senang ketika tamu kita datang ke rumah. Dan masalah tentang memuliakan tamu itu juga menjadi bahan tadi evaluasi bagi kita. Kalau kita bertamu pun kita berusaha menjadi tamu yang baik gitu ya. Tamu yang baik adalah tadi sudah dikatakan Pak Azad, tamu yang tahu diri gitu. Tahu diri. Kalau di dalam Islam kan jadi di surat Al-Isra, barang siapa berbuat baik, maka sebenarnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita bertamu dengan baik, insya Allah sambutan tuan rumah pun akan baik kepada kita gitu ya. Jangan sampai kita menjadi tamu yang kemudian memberatkan tuan rumah. Misalkan kita menginap berhari-hari, padahal situasinya tidak memungkinkan. Misalkan ya rumahnya kayaknya kok sudah penuh gitu ya. Kita tetap tahu diri lah, tetap bisa melakukan sesuatu dengan secara kontekstual gitu ya, tetap berfaedah, tidak memberatkan gitu ya. Iya, betul. Menarik sekali ya, tadi disampaikan kalau pahalanya bisa sampai seperti kita berhaji atau umroh ya, Ustadzah Intan ya. Itu jadi mungkin jadi motivasi untuk kita kemudian untuk bisa motivasi. Ketika ada tamu betul-betul kita upayakan supaya bisa memberikan yang terbaik gitu. Dan tadi mungkin yang hal yang bisa kita diskusikan juga adalah ketika misalnya kita tidak bisa gitu, atau kita kemudian ada hal yang kurang gitu di rumah kita, misalnya nggak ada apa atau tidak bisa memenuhi kebutuhan tamu, apakah itu perlu kita sampaikan, atau kalau misalnya memang perlu, kira-kira seperti apa itu Ustadzah Intan menyampaikannya? Mungkin kerap atau nggak enak, atau yaudahlah cari yang bisa gitu. Iya, menurut saya cari yang bisa ya Pak Azad ya. Nggak usah disampaikan, ada gitu, tamu itu kan sesuai dengan tuan rumahnya gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi gunanya kita tadi ya bertamu itu kan dalam rangka meningkatkan kualitas berukhuwah kita ya. Jadi berukhuwah itu kita saling paham gitu ya, tidak hanya saling kenal, kita saling paham bagaimana kondisi kita dan kondisi orang yang datang ke rumah kita. Tentunya dalam situasi semacam itu tadi ya, itu kita belajar mengembangkan komunikasi yang efektif gitu ya. Komunikasi bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu ke kondisi kita misalkan. Tapi tentunya sebagai tamu kita tidak menuntut ini ya. Kita bertamu itu bukan dalam rangka menginap di hotel misalkan ya, yang kita bisa tahu standar hotelnya, fasilitasnya kayak apa. Tentunya kita bertamu adalah dalam rangka sebenarnya kita bertamu ada tujuannya tadi. Kita silaturahim, menjalin tidak malah memberatkan gitu, malah justru menjauhkan hubungan ukhuwah, tetapi kita bertamu itu adalah merekatkan gitu ya. Mungkin bertamu kadang kan misalkan tuan rumah sedang mengalami masalah, mengalami musibah gitu ya. Kita bertamu ke sana itu dalam rangka meringankan beban gitu ya, menghibur kalau dia bersedih, atau mungkin meringankan beban yang sekiranya berat dirasakan oleh tuan rumah. Jadi kita bertamu ada tujuannya gitu, tidak malah kepengen memanfaatkan fasilitas yang kita bayangkan akan kita dapatkan di tempat tuan rumah tadi gitu.
Oh iya. Ini betul ya, berarti bertamu itu pekerjaan, bukan hanya tugas apakah tuan rumah, apakah tamu gitu, tapi adalah silaturahim dua pihak yang sama-sama insya Allah saling menguntungkan begitu ya. Iya, betul sekali. Mendukung tamu, siapa tahu malah yang didatengin malah yang mungkin membutuhkan bantuan ya, tadi seperti yang Ustadzah Intan sampaikan begitu. Iya. Menarik sekali ya, para pemirsa, apa yang kita obrolkan ini gitu, tuntunan. Kalau untuk Nabi Muhammad sendiri, apakah kemudian ada cerita, kemudian contoh begitu Ustadzah Intan mengenai bagaimana beliau menyambut tamu atau memuliakan tamu-tamu beliau begitu ketika ke rumah? Gimana Pak Asad? Ya, kalau di dalam surat Al-Hujurat itu kan, itu kan tentang kamar-kamar. Itu ada orang-orang Badui. Orang Badui itu ya orang yang mungkin kalau istilah sekarang ya kampung gitu ya. Orang ya apa istilahnya, kalau kata kamu seakan-akan ngelek-ngelek kamu ya, sesuatu kurang jauh dari peradaban gitu ya. Orang-orang Badui itu orang-orang yang jauh dari peradaban, sehingga kemudian ya tata keramanya mungkin tidak terlalu bagus. Itu kan kemudian direkam di dalam Al-Quran. Dia kepengin ketemu Rasulullah, masuk memanggil nama Rasulullah itu, sehingga seakan-akan ya tidak menghormati Rasulullah. Nah, hal-hal yang seperti itu juga harus dihindari gitu. Jadi ada orang-orang yang memang bertamu itu memang yang kurang adab gitu. Tapi ya itu, dan itu ditegur, dicela, diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat itu, agar tentu saja kita yang membaca surat itu juga tidak melakukan adab bertamu yang tidak tepat seperti itu. Oke. Ya, ternyata Rasulullah juga menghadapi ini ya, tidak mulus gitu ketika bertemu tamu. Oke. Ini mungkin jadi hal yang menarik juga untuk kita obrolkan begitu, para pemirsa. Nanti kita akan mendiskusikan ini lebih lanjut di session selanjutnya setelah yang lewat satu ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kita di sini untuk membahas tentang bagaimana memuliakan tamu. Ya, kita akan membahas mungkin hal yang juga membuat para pemirsa kepikiran gitu ketika kita bertemu dengan berbagai macam tamu. Ada yang mungkin karakternya membuat senang, membuat happy ketika kita didatengin. Ada juga tamu yang mungkin buat kita haduh-haduh begitu ya, karena mungkin karakternya ya bermacam-macam begitu. Nah, mungkin kita akan langsung mendiskusikan ini dengan Ustadz Asad begitu, Ustadz Asad. Kira-kira bagaimana Ustadz Asad kalau menanggapi berbagai macam tamu seperti itu? Ya, yang pertama harus diingat bahwa menerima tamu atau memuliakan tamu itu adalah bagian dari ibadah. Itu intinya dulu. Jadi ketika Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah" tadi, itu adalah
indikator keimanan bahwa seorang yang beriman itu adalah orang yang memuliakan tamunya, tetapi juga sekaligus bahwa itu adalah bagian dari peringatan kepada kita bahwa memuliakan tamu itu adalah ibadah. Ya, jadi itu niat itu harus diluruskan dulu. Jadi sehingga sekarang kemudian kalau siapa tamu yang datang itu persoalan nomor 2. Persoalan pertama adalah ini ibadah, ya gitu. Jadi persoalan pertama ini adalah ibadah. Jadi ini kita niatkan menerima tamu itu sebagai ibadah. Nah, jadi jangan melihat siapa tamunya, tapi siapa yang mendatangkan. Mereka datang itu kan karena ada yang mengutus, karena ada yang mendatangkan. Siapa yang mendatangkan? Ya kalau bukan Allah, siapa lagi? Gitu. Jadi kita memuliakan tamu karena bukan hanya menghormati tamu itu, tetapi sesungguhnya karena dia didatangkan oleh Allah kepada kita. Nah, maka sesungguhnya secara hakikat, maka sebenarnya memuliakan tamu itu adalah memuliakan Allah yang mendatangkan tamu itu kepada kita. Gitu. Jadi ini prinsip yang penting untuk kita pahami. Kalau ada tamu itu dia tidak datang sendiri, dia sungguhnya didatangkan Allah kepada kita. Nah, karena itu menghormati tamu itu atau memuliakan tamu itu sungguhnya adalah bagian dari memuliakan Allah. Nah, itu adalah ibadah kepada Allah dalam bahasa yang lain. Nah, tetapi tentu saja ada saat di mana kemudian memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita memang mengukur diri kita, wah, kita nggak bisa memuliakan tamu entah dalam kondisi yang waktu yang tidak tepat, atau dalam kondisi ekonomi yang tidak tepat, atau dalam kondisi suasana batin yang tidak tepat. Maka kalau menurut saya kita itu dibolehkan untuk tidak menerima, bukan tidak memuliakan ya, tetapi tidak menerima tamu gitu. Yaitu dengan ketika Rasulullah mengajarkan seorang yang bertamu itu kalau mengucap salam untuk bertamu 3 kali, maka dia disuruh pulang gitu. Artinya ketika tamu sudah 3 kali dia mengucap salam kok kemudian puntinya tidak dibuka, tidak ada jawaban salam dari dalam rumah, maka ya sudah, kita harus pulang. Itu sebagaimana dituntutkan oleh Rasulullah. Satu sisi itu bisa dibaca sebagai sebuah aturan yang seperti adanya itu letterbox itu, bahwa kemudian kalau mengucap salam 3 kali kok tidak dibalas, ya itu berarti ya kita pulang gitu. Tetapi itu bisa diartikan bahwa ya sesungguhnya kita pun kalau ada di dalam rumah ada yang mengucap salam, ya kita jawab dengan pelan, tetapi tamu tidak mendengarkan, sehingga kemudian sampai 3 kali tamu itu salam, dia tidak mendengarkan jawaban salam kita karena mengucapkan pelan dan kita sengaja pelan itu, maka dia wajib pulang. Itu ya agar ya kita memang tidak siap menerima tamu itu gitu. Entah apapun ya bentuknya, kita sedang kondisinya tidak memungkinkan sehingga ya kita tidak terima tamu itu. Jadi gitu. Tetapi kalau kita sudah menerima tamu itu ya wajib kita memuliakan. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepemuliaan itu batasnya sampai 3 hari. Selama 3 hari itu sudah pokoknya dia harus kita muliakan, tidak boleh dia kalau sudah kita terima loh ya kita muliakan betul gitu. Apa yang bisa kita punya ya kita suguhkan gitu. Bahkan kalau misalnya ada cerita kan gitu, ada cerita dulu. Saya ketika kecil itu diceritai sama ayah dari saya. Jadi ada seorang kiai datang itu, murid-muridnya itu bahkan sampai murid-muridnya itu dimuliakan. Wah, gitu. Murid-muridnya bawa ayam gitu. Nah, kemudian murid-muridnya bawa ayam. Terus kemudian sama ada beberapa murid datang bawa ayam, kemudian terus saking ingin memuliakan tamunya, tanya sama istrinya, Ustadz ya, kiai tadi. Ini di rumah ada apa? Wah, tinggal sapi 1. Ya sudah, sembelih sapi untuk menyambut tamu ini. Wah, gitu kan. Wah, itu pokoknya apa? Untuk memuliakan tamu. Nah, dan padahal yang tamu itu cuma bawa ayam. Nah, ada 4 orang tamu bawa ayam. Kemudian ayamnya
taruh gitu. Nah kemudian yang muridnya tadi cerita kepada murid yang lain, saya tadi ke rumahnya silaturahmi, bertamu ke tempat Ustadz, saya cuma bawa ayam aja kemudian disembelih sapi gitu. Wah kemudian murid yang lain, wah kalau begitu saya akan bawa kambing. Kalau bawa ayam saja itu nanti dikasih sapi. Wah bahaya kalau saya bawa kambing pasti dikasih yang lebih banyak lagi. Karena sang Ustadz pasti akan memuliakan tamunya lebih bagus lagi. Nah terus kemudian sang murid itu bawa kambing gitu. Nah kemudian dia tanya istri, istriku ada apa yang bisa disuguhkan untuk muridku itu? Wah ternyata cuma ada 4 ayam itu, ya sudah sembelih aja gitu. Bayangan dia itu kan kalau sudah dapat kambing dapat yang lebih bagus. Tapi karena ustadznya itu tinggal punya ayam, ya diberikan itu. Sebenarnya apa? Bukan masalah ukuran sapi atau ayamnya, tetapi itu apa yang dimiliki itu disajikan gitu. Nah jadi kalau betul-betul sudah menerima tamu maka sudah menjadi kewajiban untuk memuliakan tamunya, untuk memuliakan yang diterima itu. Tetapi sekali lagi ketika kita nggak siap ya boleh kita nggak menerima tamu. Jadi ya kewajiban menjawab salam itu adalah hal yang prinsip ya. Kalau ada orang salam kita wajib menjawab salam. Tapi kemudian dalam konteks ini kita menjawab salam pun tidak terdengar dari luar, itu sesuatu yang dimungkinkan kalau memang kita tidak siap untuk menerima tamu itu. Nah itu. Jadi contoh-contoh mungkin seperti apa kita dibolehkan itu Ustaz ya, Asep? Jadi gini ya, tadi kan yang ditanyakan kan sebenarnya masalah ada tamu yang datang baru lihat wajahnya aja sudah bikin kita itu teringat dengan hal-hal yang buruk gitu ya gitu. Ada ya gitu. Nah, jadi kesiapan itu juga mengangkut kesiapan mental juga. Kalau saya kemudian ketemu dia datang dan bertemu saya, kemudian kita membuat marah, malah membuat dosa, maka sebaiknya kita nggak menerima, itu bisa saja gitu. Kita pilihan gitu. Jadi kalau dia bertemu dan kemudian justru saya akan membuat dosa, itu ya bisa kita kemudian nggak menerima gitu. Ya, ukurannya apa? Ukurannya adalah apakah pertemuan itu mendapat ridho Allah atau tidak gitu. Jadi pilihannya apakah itu ada ridho Allah, ada berkah Allah dalam pertemuan itu atau tidak. Ketika kemudian kita menganggap bahwa kemudian kalau dia datang ke kita kemudian justru akan berbuat, bisa saja kemudian kita menolaknya. Menolak itu maksudnya yaitu dia salam 3 kali enggak kita jawab. Nah cuma ya kadang-kadang sekarang itu kadang-kadang tetangga kita ya ada yang sok akrab, sok dekat itu. Sudah kita nggak mau menjawab salam, rumahnya gitu. Dia itu ya yang itu tetangga yang nggak tahu adab ya begitu itu. Ya barangkali dia ingin baik loh. Dia ingin berbuat baik kepada kita tuan rumahnya, tetangganya, karena dianggap bahwa tamu kita itu adalah teman kita, maka dia pengen berbuat baik pada kita dengan cara berbuat baik pada tetangga, tamu kita itu. Padahal kita sudah berniat nggak menerima itu gitu. Rumahnya didodok-dodok gitu. Nah itu yang itu ya tetangga yang perlu edukasi. Jadi memang itu kadang-kadang tetangga yang seperti itu ya karena radong saja, nggak paham saja. Padahal sebenarnya seringnya gitu ya. Iya, karena itu Saking kepenginnya membantu gitu. Padahal kan sebenarnya justru bisa menyusahkan kalau datang. Nah, jadi sekali lagi bahwa karena itu niatnya ibadah, ya maka ya sesuatu yang harus kita niatkan ibadah dan kemudian apa yang kita lakukan betul-betul mendatangkan ridho Allah. Gitu. Kalau ada tamu yang kira-kira tidak datang itu kita bisa gitu. Tapi kalau misalnya kemudian kita menerimanya dalam rangka sebagai bagian dari mungkin kita kemudian justru akan menasihati dia dan sebagainya, ya barangkali kita menerima tetapi mengeliminir hal-hal yang tidak baik. Nah, apa sih yang kemudian? Jadi hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dan perbanyak hal-hal yang diperintahkan Allah. Apa sih bentuknya? Bentuknya adalah ya kalau kita bertamu ya lebih baik isinya adalah satu, saling mendoakan. Ya, ketemu gitu. Piye kabare, tak dongakne muga-muga rezekimu lancar. Piye kabare, muga-muga kowe cepet oleh jodoh.
Nah, jangan kemudian tapi belum nikah itu tak dongakne iku cepet duwe anak gitu. Belum nikah waktu itu akan cepet punya anak gitu kan, malah jadi bahaya gitu. Jadi yang pertama saling mendoakan, yang kedua saling nasihat menasihati. Jadi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dalam bersilaturahmi, dalam bertamu itu, dalam pertemuan itu ya kita saling nasihat menasihati. Ya, jadi atau kalau dalam bahasa ya sekarang bisa saling memotivasi. Nah, itu. Jadi saling memotivasi. Yang biar kalau ketemu itu ngecas semangat. Nah, gitu. Kan ada orang-orang yang kalau kemudian ketemu itu langsung semangat. Pulang dari bertemu itu alhamdulillah semangat gitu ya. Punya masalah datang ketemu teman gitu langsung semangat gitu. Tapi ada yang kemudian bertamu ya kemudian malah tambah ngelokro. Nah, yang dihindari adalah yang dihindari adalah apa istilahnya? Ghibah. Jangan sampai kemudian bertamu malah yang diomongkan adalah hal-hal yang buruk-buruk, ngerasani buruk-buruk kayak gitu ya. Ghibah, apa kalau istilah Jawa ngerasani. Kalau menggunjing, ya, jangan saya gosip kayak gitu. Itu. Kemudian juga berbicara pada hal-hal yang tidak baik lain selain ghibah itu ya misalnya dusta dan sebagainya. Terus kemudian hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan ya harus dihindari. Itu. Jadi nah itu sebenarnya karena kembali lagi pada kenapa? Karena niat kita memuliakan tamu untuk ibadah. Jadi kita kembalikan lagi, maka kalau itu niatan ibadah, maka jalanilah dengan cara yang baik. Sudah niatnya baik tetapi dijalani dengan cara yang tidak baik, dengan gosip, ya, dengan kemudian menyakiti tamunya atau menyakiti tuan rumahnya itu ya gitu. Maka termasuk kemudian ada peringatan Rasulullah kalau kita bertamu sebaiknya ya jangan sampai mengganggu yang bertamu. Gitu. Jangan sampai membuat tamu kita tuan rumahnya berdosa karena nggak bisa memuliakan tamu. Itu juga etika bertamu. Saya kira itu yang hal yang jadi pegangan kita gitu. Mau siapapun yang datang yaitu tamunya Allah, yang mengutus adalah Allah. Gitu. Ya, pegangannya itu dulu gitu ya. Perkara ada hambatan, ada solusi-solusi alternatif yang kemudian bisa dilakukan begitu ternyata para pemirsa. Nah, kita menarik sekali ya apa yang sudah kita obrolkan ini tadi. Bagaimana kemudian kita mengatasi berbagai macam tamu yang datang berkunjung ke rumah kita. Ini masih banyak hal lagi yang bisa kita diskusikan setelah ini. Kita akan lanjut lagi setelah yang lewat habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, sore hari ini kembali program acara Muhammadiyah Coffee and Command Center pimpinan pusat Muhammadiyah siapa dipersilahkan. Tapi ketika mereka terlibat dalam kompetisi ataupun tukang ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari ajaran Islam itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. We are UAD.
masih membicarakan tentang bagaimana memuliakan tamu, kita akan lebih jauh lagi membahas sebenarnya gimana ya cara memuliakan tamu yang betul-betul kita upayakan bisa menyenangkan gitu ketika tamu datang ke rumah kita. Mungkin kita akan ke Ustadzah Intan tentang bagaimana kemudian kita betul-betul menata atau kemudian menyiapkan rumah kalau misalnya sudah tahu akan ada tamu yang datang, atau misalnya pun tidak ada tamu yang waktu itu menjadwalkan berkunjung tapi sudah siap gitu kalau ada tamu, kira-kira kita harus bersiap seperti apa gitu. Ini mungkin nanti juga bisa Ustadz Asad menambahkan gitu ya, karena mungkin preferensi masing-masing perempuan laki-laki juga beda-beda begitu. Mungkin dari Ustadzah Intan terlebih dahulu. Oke. Jadi kita memang diperintahkan Allah untuk menyambut tamu itu secara baik gitu ya, memuliakan tamu. Jadi kita perlu mempersiapkan tidak sekadar persiapan fisik ya, misalkan menyiapkan rumah untuk selalu rapi, bersih. Jadi tidak hanya ketika kita tahu ada tamu. Kadang kan seringkali kan tamu datang tanpa pemberitahuan gitu ya. Jadi kita usahakan rumah kita itu selalu siap untuk menerima tamu. Karena tamu itu tadi ngendikanipun Ustadz Asad didatangkan oleh Allah, dan Allah mendatangkan itu pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya, entah apapun bentuknya gitu ya. Jadi kita usahakan rumah kita selalu welcome gitu ya, welcome untuk tamu datang siapapun yang datang gitu ya. Kemudian selain rumah kita siap, juga tadi psikologi kita siap gitu ya, psikologi kita bersama keluarga, anggota keluarga yang lain juga siap untuk menerima tamu ya. Jadi agar tamu nanti itu datang dengan nyaman. Kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada ahlan wa sahlan wa marhaban gitu ya. Selamat datang, artinya kurang lebih selamat datang, monggo nikmatilah suasana rumah ini, anggap saja sebagai rumahmu gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa kita berusaha untuk membuat tamu kita itu nyaman. Dan kedatangan tamu ini juga bisa menjadi media pembelajaran bagi keluarga gitu ya. Seringkali kan tamu itu datang mungkin hanya berniat, ya kadang memang berniat ketemu dengan seluruh anggota keluarga ya, terutama misalkan saudara jauh gitu. Tapi kadang-kadang ada tamu yang hanya berniat bertemu dengan salah satu anggota keluarga gitu. Dan dalam situasi semacam ini gitu ya, kalau misalkan tamunya enjoy gitu ya, misalkan ada bapak ketemuan tamunya gitu ya dari jauh dan kebetulan seorang kiai, ulama atau intelek gitu ya. Ini tidak ada salahnya kita misalkan mengajak anak-anak gitu ya untuk ikut menyambut gitu ya. Karena ini kan momen penting, kesempatan penting untuk menambah wawasan, juga mengajarkan anak bagaimana berinteraksi dengan tamu itu ya. Jadi kita panggil anak-anak, terutama apalagi kalau itu termasuk saudara gitu ya. Kita ajak mereka untuk bersalaman, menyapa gitu ya, sehingga besoknya kalau mereka menerima tamu juga tidak gagap gitu ya, tetap bisa siap untuk bisa berinteraksi, berdiskusi gitu ya. Dan tentunya sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, kita harus memberi contoh yang baik agar anak-anak kita juga bisa mendapatkan contoh praktek langsung bagaimana kita bersikap yang baik kepada tamu, juga bisa bersikap yang proporsional gitu ya. Ketika tamu datang berkunjung misalkan mau pinjam uang kok gitu ya, kita tentunya juga kalau misalkan kita memungkinkan untuk minjam ya kita pinjami gitu ya. Tetapi kalau misalkan tidak memungkinkan, kita mungkin punya advice, punya saran-saran yang bisa itu untuk membantu menyelesaikan masalah kalau kita tidak mampu ya. Ataupun kalau misalkan ada tamu yang tadi ya, sebagaimana ternyata kita tidak siap gitu ya, misalkan sering kita kan pernah ya, mungkin ada tamu sering pinjam uang tapi mungkin tidak pernah kembali gitu ya, dan kita dalam situasi tidak bisa meminjamkan gitu ya. Dan seringkali ini kadang tamu kita itu memaksa. Nah kalau situasi kita tidak siap ya kita sampaikan gitu ya. Bahkan kalau ada misalkan tadi, kalau misalkan tamu itu adalah kesempatan kita untuk saling mengingatkan gitu ya, saling menasehati dalam
kebenaran dan kesabaran. Jika ada tamu yang mungkin sikapnya kurang proporsional, tidak sesuai dengan tuntunan Islam, mungkin kita bisa ngobrol sambil kita tularkan, kita ingatkan ajaran-ajaran yang itu bisa mengingatkan dia, karena kita sebagai manusia yang hidup bersama itu kan tugas kita adalah saling mengingatkan gitu ya. Ketika ada saudara kita yang kurang tepat jalannya, kita luruskan, atau ada saudara kita yang kurang betul pemahamannya, bisa kita betulkan begitu. Ya, apa namanya, tetap pegangannya yang tadi itu ya, bahwa ini didatengin dari Allah gitu. Oh kan, iya, dari nggih. situ. Jadi kita menyambut dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan kemampuan kita. Iya, betul Ustazah Intan. Kalau untuk kemudian di ruang tamu begitu Ustazah Intan, apakah kita perlu betul-betul menyiapkan ada hal yang kemudian ini sepertinya harus ada nih supaya nanti tamu datang dengan nyaman begitu, atau harus rapi, atau harus seperti apa kalau menurut Ustazah Intan? Mungkin lebih teknis ya, apa namanya soal ini. Soal pengelolaan ruang, Pengelolaan soal ruang. manajemen. Iya, saya kira iya. Jadi kita tadi betul-betul mempersiapkan rumah kita selalu welcome ya. Saat kapanpun ada tamu, kita sudah siap dengan rumah kita gitu. Meskipun tidak ada suguhan gitu ya, kita tetap ketika orang datang merasa nyaman, merasa diuangke gitu kalau istilah bahasa Jawanya ya. Diuangke di rumah kita gitu ya. Biar surga itu, rumahku adalah surgaku, itu tidak hanya dirasakan oleh anggota keluarga kita, tetapi juga orang-orang yang datang berkunjung ke rumah kita, karena rumah kita juga bisa menjadi media untuk dakwah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya rumah yang ketika orang datang merasa nyaman, merasa diingatkan, insya Allah itu sebagai nilai lebih bahwa rumah kita itu adalah menjadi sumber kebaikan. Karena apa? Mungkin karena rumah kita sering kita bacakan Al-Quran, kita buat sholat, jadi rumah kita bercahaya, tidak hanya bisa menerangi hati orang-orang menjadi penghuninya, tetapi juga menerangi hati-hati orang-orang yang datang ke rumah kita gitu ya. Sehingga orang yang tadinya mungkin merasa di dalam kegelapan, ketika merasakan terang di rumah kita rumah kita akan menjadi rumah dakwah gitu ya. Rumah yang bisa mengajak orang kepada kebaikan, kemudian mengingatkan orang ketika dia tersesat di dalam ketidakbaikan gitu. Jadi ya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bersama anggota keluarga kita, dan bersama apa yang kita miliki semuanya kita manfaatkan untuk kebaikan. Ya, menarik sekali. Menata rumah bisa menjadi salah satu jalan dakwah gitu ya, secara tidak langsung gitu ya. Insya Allah. Masya Allah. Siap. Mungkin setelah ini kita akan langsung gitu mendengar closing statement dari dua narasumber kita hari ini, karena tadi sudah banyak sekali ya ilmu dan sharing yang kemudian disampaikan, dan mungkin penegasan apa yang kemudian bisa jadi oleh-oleh yang dikantongi oleh para pemirsa di rumah ini, Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Mungkin dari Ustadz Asad terlebih dahulu. Oh, dari Ustadzah Intan terlebih dahulu. Baik, silahkan Ustadzah Intan. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang beriman gitu ya, marilah kita berusaha sedapat mungkin menjadi orang-orang yang bisa memuliakan tamu-tamu kita, karena tamu-tamu kita itu insya Allah akan semakin mendatangkan rahmat dan barokah Allah. Dengan rahmat dan barokah Allah, insya Allah keluarga kita menjadi semakin nyaman, tentram, dan sakinah gitu. Bismillah, kita mulai dari diri kita dan anggota keluarga kita, insya Allah menyebar kepada masyarakat keseluruhnya. Amin, 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 amin. Ya, unit terkecil dari sebuah bangsa, sebuah negara ya, keluarga dari kita terlebih dahulu. Betul sekali. Terima kasih. Selanjutnya Ustadz Asad, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, bagi seorang Muslim itu bermuka manis kepada saudaranya, itu sodako. Jadi maka kesempatan dalam bertatap tamu, itu bertatap muka, bertatap tamu, itu ya kita gunakan untuk sodako. Jadi ya siapapun yang datang ya kita tetap bermuka manis gitu. Kadang-kala walaupun kemudian hati kita kok yo doradong gitu kadang. Ya sudahlah kita, tapi tentu saja ada batasnya. Misalnya kemudian
kita akan ada keperluan lain, sementara tamu kita tuh masih ngomong saja yang barangkali sebenarnya tidak terlalu penting-penting amat, ya kita ingatkan. Jadi kalau saya pertama adalah mari kita jadikan bertamu itu adalah sarana ibadah, ya, dengan cara yang baik, dan kalaupun kemudian kita harus mengingatkan tamu dengan cara yang baik pula. Saya sudah mau ada acara, besok kita lanjut ya, gitu. Nah, itu saya kira dengan begitu tamu kita tidak tersinggung, dan tapi juga acara kegiatan-kegiatan lain kita juga tercukupi, tidak tertunda. Saya kira itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih sekali Ustadz Ashad, luar biasa. Terima kasih juga Ustadzah Intan yang juga luar biasa sekali. Kita mendapatkan banyak sekali sharing ilmu ya teman-teman, para pemirsa sekalian. Insya Allah ini jadi salah satu pembelajaran untuk kita ke depannya. Setelah ini kita akan semakin bersemangat untuk memuliakan tamu yang berkunjung ke rumah kita. Walaupun mungkin ada berbagai ya situasi yang berbeda-beda, tapi insya Allah dengan pegangannya adalah tamu itu didatangkan oleh Allah, insya Allah kita akan terus bisa dimudahkan untuk mendapatkan pertemuan-pertemuan yang berkualitas dengan tamu-tamu kita. Begitu, saya di sini Ahimsa undur diri membersamai teman-teman, para pemirsa sekalian. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.